Kelompok 11, Manajemen Agribisnis, Fakultas Peternakan, Universitas Pajajaran akan memaparkan materi mengenai manajemen. Manajemen merupakan salah satu cabang dari ilmu ekonomi yang merupakan suatu seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Proses manajemen terbagi ke dalam 5 tahap, yaitu planning, organizing, staffing, directing, dan controlling. Alat manajemen yaitu ada man, money, materials, mesin, method, dan market. Manajer merupakan orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas-aktivitas manajemen. Fungsi manajer itu sendiri terbagi ke dalam internal dan eksternal. Pembagian manajemen yang pertama yaitu manajemen tradisional yang berkembang secara individu ke individu atau turun-temurun. Manajemen sistematis yaitu suatu rangkaian kerja dan prosedur untuk memenuhi kebutuhan efisiensi dan efektivitas kerja, serta manajemen ilmiah yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan. Tokoh dari manajemen itu sendiri ada Frederick Winslow Taylor yang menghasilkan karya Scientific Management, Sistem Organisasi, dan Sistem Pengupahan. Kemudian ada Henry Fayol yang menghasilkan karya Administration Industriale et General atau General and Industrial Management. Berikutnya ada mengenai planning atau perencanaan. Planning merupakan langkah paling awal dalam menjalankan perusahaan dan dapat berpengaruh bagi perusahaan tersebut di masa yang akan datang. Dalam planning ada managerial function, pervasive, goal-oriented, continuous activity, decision, intellectual process, dan futuristic. Unsur dalam suatu rencana yaitu 5W1H atau what, why, where, when, who, dan how. Kegiatan yang dilakukan dalam fungsi perencanaan yaitu meramalkan, menetapkan maksud atau tujuan, mengacarakan, menyusun tata waktu, menyusun anggaran belanja, mengembangkan prosedur, dan menetapkan serta menafsirkan kebijaksanaan. Berikut ada sifat rencana yang baik, proses pembuatan rencana, serta pembuat rencana. Tujuan dari perencanaan itu sendiri adalah untuk menetapkan tujuan dan tugas perusahaan. Tujuan perusahaan terbagi ke dalam tujuan yang primer, tujuan kolateral, serta tujuan sekunder. Berikutnya mengenai organizing atau pengorganisasian. Organisasi merupakan susunan skematis setiap bentuk kerjasama dalam rangka mencapai suatu tujuan. Kata kunci dari organizing yaitu sekelompok orang, kerjasama atau pembagian pekerjaan, dan tujuan bersama. Macam-macam organisasi yaitu organisasi statis, organisasi dinamis, organisasi formal, dan organisasi informal. Bentuk-bentuk organisasi yaitu organisasi garis dan staf, organisasi fungsional, serta organisasi staf dan fungsional. Prinsip-prinsip organisasi yaitu tujuannya harus dipahami dan diterima oleh setiap anggota organisasi, adanya tujuan yang jelas, kesatuan arah, dan kesatuan perintah. Setiap orang yang berjasa harus mendapatkan imbalan yang setimpal, penempatan orang yang harus sesuai dengan keahliannya, struktur organisasi yang sesederhana mungkin, adanya koordinasi, dan pola dasar organisasi yang harus mantap. Departementasi
Departementasi secara singkat yaitu merupakan pembagian kerja. Dasar-dasar dari departementasi yaitu teritorial, produksi, langganan, fungsi, dan lain-lainnya seperti proses, perkakas, serta waktu. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada departementasi yaitu spesialisasi, pengawasan, dan koordinasi. Unsur dari delegasi yaitu tugas, kekuasaan, serta pertanggungjawaban. Berikutnya yaitu staffing atau penyusunan. Staffing merupakan analisa jabatan untuk mengetahui kinerja terbaik yang meliputi deskripsi dan spesifikasi. Metode penganalisaan jabatan yaitu penyusunan daftar pertanyaan, wawancara pegawai yang bersangkutan, serta penilaian pegawai oleh penganalisa jabatan. Proses penyusunan personalia. Proses penyusunan melibatkan manajer personalia yang mampu mengelola dan mengkoordinasi sumber daya manusia di dalam suatu organisasi. Fungsi utama manajer personalia yaitu untuk memperoleh pegawai, memajukan pegawai, serta memanfaatkan pegawai. Proses penyusunan personalia yaitu perencanaan sumber daya manusia, penarikan pegawai atau rekrutmen, seleksi, dilanjutkan oleh perkenalan, latihan dan pengembangan, penilaian pelaksanaan kerja, serta pemberian jasa dan penghargaan. Dalam perencanaan dan pengembangan pegawai dapat dilakukan dengan cara latihan atau training, pemeliharaan pegawai, pemberhentian pegawai, serta pemensiunan pegawai. Directing atau pengarahan yaitu suatu upaya untuk mencapai tujuan perusahaan dengan berpedoman pada perencanaan dan pengorganisasian. Pengarahan ini dapat dilakukan secara persuasif atau berupa bujukan. Controlling atau pengawasan yaitu merupakan suatu proses dalam mengetahui pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan rencana, perintah, dan tujuan. Fungsi pengarahan yaitu untuk pengadaan pegawai, koordinasi, komunikasi, kepemimpinan, serta motivasi. Cara pengaplikasian pengarahan yaitu untuk orientasi, perintah, dan delegasi wewenang. Fungsi pengawasan yaitu untuk memantau dan mengukur pelaksanaan kerja dari bawahannya, serta tujuan pengawasan yaitu untuk menemukan segala kesalahan atau kelemahan pekerjaan sehingga kesalahan tersebut tidak akan terjadi kembali. Syarat-syarat pengawasan yaitu diantaranya kemudahan dalam pemahaman, pelaporan segera, pandangan ke depan, objektif, teliti, dan sesuai standar, fleksibel, keserasian dengan pola organisasi, serta perbaikan atau koreksi. Prosedurnya yaitu penetapan standar, penilaian prestasi kerja, dan yang terakhir yaitu perbaikan atas penyimpangan. Nah, itu dia teman-teman materi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Bye-bye.